warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita, kembali lagi pada program Tanya Ustadz. Dan kali ini sangat kesempatan yang istimewa sekali. Saya tengah bersama dengan Bapak Kiai Rili Ghazali, begitu. Pak Kiai mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Pak Kiai, nama lengkapnya dan selaku di Masjid Al-Barkah Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rili Ghazali, bertugas di Masjid Agung Al-Barkah ini sebagai Kabid Imarah. Pak Kiai, dalam program Tanya Ustadz ini kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen, dan pastinya penasaran sekali. Saya bisa langsung tanya ke Pak Kiai pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Contohnya dari Okta, Pak Kiai merupakan warga Bekasi Timur. Ia bertanya Pak Kiai bahwa apa hukumnya bagi wanita gibah atau membicarakan jelek orang lain di siang hari Ramadan? Apakah puasanya bisa dikatakan batal? Menggibah di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu dilarang tidak hanya di saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bahkan sepanjang hidup kita sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menceritakan aib orang lain. Bahkan salah satu yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mampu menjaga lidahnya dari mencaci maki orang lain, dari menyakiti hati orang lain, termasuk juga dari menceritakan aib orang lain. Terkait dengan ibadah puasa, tentunya ketika seseorang muslim dalam kondisi berpuasa kemudian ia melakukan ghibah, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Jadi secara hukum puasanya tidak batal. Yang batal adalah pahala puasanya. Ini yang perlu diperhatikan. Yang batal adalah pahala puasanya. Jadi dia puasa capek-capek, menahan makan, minum, menahan lapar dan dahaga, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia. Akibat dia tidak menjaga lidahnya dari bergibah. Gitu. Jadi saya ulang kembali bahwa secara hukum tidak membatalkan puasa. Sebab kalau puasanya batal berarti di waktu yang lain, nanti di bulan setelah Ramadan berlalu, kita diwajibkan untuk mengqadanya. Gitu. Tapi ini tidak, hanya pahala puasanya yang batal. Dan ini harus kita hindarkan dari di saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Karena secara definitif bahwasanya puasa itu adalah al-imsak anil akli wasyurbi wasyahawat, menahan dari makan dan minum dan juga syahwat, mengendalikan nafsu ingin menceritakan aib orang lain, ya kan, nafsu ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu bisyaro itu maksusatin dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Itu secara definitif puasa itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita harus menyertakan diri kita untuk tidak melakukan amalan-amalan buruk. Salah satunya adalah menceritakan aib orang lain atau
Mungkin Sobat WK tadi baru saja terdapat 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Kiai Lili. Semoga yang dijelaskan oleh Pak Kiai dapat bermanfaat, dapat dimengerti oleh Sobat WK. Dan sebelum menutup program Tanya Ustadz kali ini, mungkin sedikit dari Pak Kiai ada imbauan atau makna tersendiri Pak Kiai khusus bulan Ramadan ini. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya kullu amal ibni Adam yudha'afu, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, tentunya amalan kebaikan. Al-hasanatu asyru amsalihah, satu amal kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebajikan, sampai ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 lipat. Illa saum, kata Allah dalam hadis qudsi ini, kecuali puasa di bulan Ramadan. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah, dan aku pula yang akan membalasnya. Saya kira ini bisa menjadi motivasi kuat bagi kita dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang sangat luar biasa istimewa ini dengan tidak menghasilkan amalan-amalan yang lebih banyak dan lebih berkualitas dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Dengan penuh semangat, mari kita isi Ramadan ini. Siangnya kita berupaya bagaimana puasa kita menghasilkan nilai kualitas yang tinggi di hadapan Allah. Mana kualitas yang tinggi? Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan semata mengharap ridho Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang masa lalu. Juga ending di saat kita melaksanakan siam Ramadan yang kita hamba-hamba Allah rindukan, yakni la'allakum tattaqun, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Predikat takwa ini adalah predikat yang tidak ada lagi yang lebih mulia dari predikat ini, yang jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Sehingga dengan ini sekali lagi saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang muslim untuk terus semangat dalam menghasilkan karya-karya yang terbaik, amalan-amalan saleh di bulan yang mulia ini, bulan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinannya dari bulan-bulan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Semoga ibadah puasanya juga berjalan dengan lancar Pak Kiai. Dan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.